Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai pemilu damai 2024 yang tadi sudah dideklarasikan, harapannya ini berjalan damai dan netral, kita akan bergabung bersama dengan Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo, dan Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Yusuf Lakaseng sebenarnya. Bung Yusuf, sebagai mana Anda menilai apakah kemudian deklarasi ini akan bisa diwujudkan sebagaimana yang kita saksikan tadi, ini berjalan damai dan harapannya bisa netral, apakah di lapangan akan terwujud demikian juga? Tentu kita berharap setelah hari ini semua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 18 partai politik peserta pemilu serta KPU dan Bawaslu menandatangani kesepakatan untuk kampanye damai. Dan poin pertama bagus sekali yang dibacakan oleh Ketua KPU tadi, bahwa yang pertama itu adalah pemilu harus langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua damai dan berintegritas, bebas hoaks, dan tentu aparatur yang dilarang oleh undang-undang untuk harus bersikap netral, maka mereka harus bersikap netral, ya. Nah, olehnya itu kita berharap bahwa 75 hari ini adalah betul-betul pemilu yang berintegritas, ya. Tidak ada cawe-cawe aparat, karena sebelum ini sudah diwarnai dengan adanya indikasi-indikasi aparat-aparat untuk mengintervensi proses-proses yang berlangsung agar mengarah pada pemenangan satu pasangan calon. Itu yang kita tidak ingin dalam proses selanjutnya. Oke. Makanya tentunya wasit tidak boleh jadi pemain harus menjadi betul-betul pemain yang profesional, ya, yang mengandalkan visi, misi, dan program. Kemudian masyarakat tidak hanya menjadi pasif, tapi juga mereka harus menjadi aktif untuk menjadi pengawas pemilu sekaligus, selain akan memperhatikan visi misi para kontestan dan akan ke TPS pada 14 Februari nanti, tapi juga mereka harus menjadi pengawas pemilu sekaligus, karena setiap orang memegang gadget. Mereka harus merekam dan memposting jika ada temuan-temuan pelanggaran yang mereka temukan di lapangan. Ya, kita bergeser ke Bung Suminta. Apakah dirasa demikian sama seperti yang disampaikan oleh Bung Yusuf tadi, sebelum masa kampanye dimulai, riak-riak dan kekhawatiran mengenai netralitas aparat ini menjadi concern. Apakah kemudian Anda melihat 70 hari lebih ke depan ini juga akan menjadi eskalasi yang penting untuk diperhatikan? Ya, betul. Terima kasih. Bahwa tentu saja pemilu ini merupakan satu rangkaian ya, buat kami sebagai pemantau pemilu. Satu rangkaian yang bahkan kalau buat pemantau pemilu itu dimulai dari regulasi, bukan sekedar tahapan awal. Dan kita akan baru tahu seluruhannya setelah sampai ujung, yakni pemungutan suara, rekapitulasi, sampai penetapan. Nah, dari rangkaian itulah baru kita bisa menilai keseluruhannya, apakah pemilu kita ini, pemilu 2024 ini, pemilu yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, juga Ketua Bawaslu, ya. Nah, nyatanya buat kami di masyarakat sipil ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran ini saya pikir bukan sesuatu yang tidak beralasan. Ini objektif. Objektif kekhawatiran kami sebagai masyarakat sipil itu adalah, pertama memang preteknya ada menurunnya tingkat demokratisasi di kita, demokrasinya, indeks demokrasinya menurun. Kedua, juga ada sinyal-sinyal yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Sinyal itu yakni kekhawatiran bahwa bahkan ada sinyalemen sudah terjadi adanya kekuasaan yang ikut campur di dalam memihak ataupun menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Ini sudah ada, artinya terlepas nanti soal pembuktiannya, itu tentu saja saya pikir ada Bawaslu. Dan sampai saat ini kita belum melihat Bawaslu hadir misalnya untuk menjelaskan ya bahwa memang terjadi demikian atau tidak terjadi demikian. Nah, itu dia. Harus Bawaslu tidak bisa hanya menyerukan, menghimbau dan seterusnya. Dan saat ini besok ini hari pertama kita melaksanakan kampanye.
dengan metode yang memang Oke, belum Pak. ada rapat umum. Nah, Pak Suminta. Tapi juga bisa terjadi fiksi. Ya Pak Suminta, kita nanti akan dalami lagi apakah kemudian kita masih bisa percaya sesungguhnya kepada Bawaslu dan mengenai peran serta masyarakat untuk mencari tahu dan menemukan apa-apa saja hal yang dirasa melanggar dan lain sebagainya. Saat lagi ya, kita akan kembali saat lagi dalam iNews Prime.